Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, semuanya udah pada hadir ya. Nah, kalau semuanya udah pada hadir, gimana keadaan kalian hari ini? Semoga kita semuanya bahagia, sehat selalu, walaupun di tengah cuaca hari yang panas dan keadaan kita yang sedang berpuasa. Semoga itu tidak mengurangi rasa semangat kita. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pertahanan tubuh. Nah, sebelum pelajaran kita dimulai, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, minggu kemarin kita belajar tentang sistem syaraf. Oke, nah, karena sistem syaraf kemarin udah selesai, jadi hari ini kita akan masuk ke sistem pertahanan tubuh. Ya, sistem pertahanan tubuh ya. Nah, hari ini pada pelajaran hari ini kita mempunyai beberapa tujuan. Tujuannya apa sih, Miss? Gitu kan. Nah, pertama, dalam pelajaran hari ini kita diharapkan dapat memahami peran dan fungsi dari sistem pertahanan tubuh. Yang kedua, kita diharapkan dapat memahami mekanisme pertahanan tubuh. Dan yang ketiga, kita diharapkan memahami faktor yang mempengaruhi pertahanan tubuh. Dan yang terakhir yaitu kita diharapkan memahami gangguan sistem pertahanan tubuh. Sebelumnya, mau tanya nih, ada nggak sih yang tahu apa itu sistem pertahanan tubuh? Oke, benar ya. Jadi sistem pertahanan tubuh itu kita ibaratkan seperti sebuah rumah. Jadi rumah tersebut memiliki pondasi yang kokoh sama pagar, yang mana pagar tersebut digunakan untuk pertahanan rumah. Nah, sama halnya dengan tubuh kita. Tubuh kita ini mempunyai sistem di mana di dalam ini tuh sistemnya itu sangat hebat. Sistemnya itu bekerja atau berusaha agar kita tetap selalu sehat, kuat, dan kalau bisa dicegah dari penyakit-penyakit di luar sana. Hebat banget kan? Nah, itu sistem yang ada pada tubuh kita. Namun kita harus tahu secara rinci atau secara lengkap bagaimana cara sistem pertahanan tubuh di dalam secara alamiah. Tubuh kita ini memiliki zat yang berfungsi sebagai alat pertahanan. Nah, alat pertahanan ini berfungsi untuk menghadapi ancaman bibit penyakit yang disebut dengan kekebalan atau imunitas. Oke, ingat ya. Jadi kekebalan ini itu tuh berusaha untuk melindungi kita dari suatu yang namanya antigen. Tahu nggak sih apa itu antigen? Jadi anak-anak, antigen itu seperti virus, bakteri, terus misal debu, polusi, apa segala macam itu yang disebut benda-benda asing. Jadi apabila antigen yang disebutkan tadi masuk ke dalam jaringan tubuh kita, nah tubuh kita ini mempunyai protein. Jadi protein di tubuh ini antibodi atau imunoglobulin ini nih otomatis keluar atau aktif
Nah, dan sel-sel khusus yang disebut sel T itu dibentuk. Hebat kan? Jadi tubuh kita ini nggak harus perintah, kayak nggak harus kita aktifkan dulu secara manual kayak HP itu harus nyalain dulu. Enggak, dia secara otomatis melindungi kita, dia secara otomatis membentuk pertahanan. Itu suatu usaha ya untuk membenteng tubuh kita kan. Namun namanya pertahanan kan tidak selamanya tuh nggak bisa dimasukin gitu kan, sama kayak rumah nggak selamanya tuh aman, pasti bisa dimasukin sama maling gitu kan. Jadi seandainya kalau si antigen tadi kayak gak sengaja masuk atau dia bisa lolos dari pertahanan kita yang pertama, dia udah lolos, maka mikroorganisme dan virus yang berhasil memasuki jaringan tubuh kita ini yang mengandung sejumlah antigen, kemudian terjadi respon imunisasi untuk mencegah dan mengendalikannya munculnya penyakit. Jadi kan kalau udah terlanjur masuk, udah masuk kan, tapi jangan salah, tubuh kita tuh masih punya cara-cara lain untuk melindungi diri kita. Jadi gak semena-mena kayak masuk ya udah gitu, enggak. Jadi ada lagi usaha yang lain sebelum tubuh kita terkena penyakit. Tadi gambaran singkat yang sudah dijelasin terkait sistem pertahanan tubuh atau imunitas. Di sini Miss ada gambar. Miss minta kalian untuk mengamati gambar berikut ini. Miss kasih waktu selama 3 menit ya untuk memahami apa sih gambar ini apa aja gejala-gejalanya atau cara mencegahnya gitu kan. Setelah kalian mengamati gambar yang tadi, kira-kira ini tuh apa? Ya, benar, ini adalah COVID-19. Gak asing kan ya, waktu tahun 2020 COVID masuk ke Indonesia, yang katanya kita libur cuma 2 minggu, ya kan? Ternyata 2 tahun, ya kan? Nah, COVID tadi tuh suatu virus ya kan ya, dia menyerang tubuh kita, bener kan? Nah, ini mau nanya, ada nggak sih kalian, mungkin kalian sendiri atau keluarga kalian yang pernah terserang COVID-19? Nah, mau nanya dong, gejala apa sih yang timbul waktu virus ini menyerang tubuh kalian atau keluarga kalian atau orang-orang terdekat kalian? Ya, pintar, benar ya. Yang kalian sebut tadi benar semua, keren. Namun di sini Miss akan menjelaskan secara rinci terkait apa yang kalian sebutkan tadi ya. Namun sebelum lanjut, Miss ingin kalian memperhatikan salah satu video yang udah Miss pilih agar proses pembelajaran kita ke depannya itu lebih masuk dan lebih bisa lebih mudah dipahami gitu ya. Oke, kita tonton dulu ya. Nah, setelah kalian nonton video barusan, Miss ingin kalian membuat rangkuman dari video tersebut di buku kalian. Kemudian nanti di akhir Miss ingin kalian kayak mengoreksi yang telah kalian catat itu apakah benar dengan yang telah Miss jelasin gitu kan. Karena dengan begitu kalian lebih bisa memahami, misal oh ternyata gini ya, ternyata tadi salah paham, yang benarnya yang Miss jelasin ini gitu. Jadi sebagai refleksi dari diri kalian. Nah, udah semua. Nah, kita akan lanjut ke fungsi
atau peran dari sistem pertahanan tubuh. Nah, di sini yang pertama yaitu mempertahankan tubuh dari patogen atau antigen itu sama yang invasif, di mana dia dapat masuk ke dalam sel inang yaitu tubuh kita, misalnya virus dan bakteri. Nah, patogen invasif ini yang dimaksud itu adalah jadi si virus atau bakteri masuk ke tubuh kita, dia tuh kayak nemu habitat baru. Jadi dia udah nganggap nih dia akan berkembang. Nah itu kan sebelum mereka berkembang biak dan membanyak atau memperparah tubuh kita nih secara otomatis akan mempertahankan tubuh. Keren kan? Nah, itu contoh pertama. Itu contoh yang kedua, yaitu sistem pertahanan tubuh ini melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan, di mana tumbuhan hewan ini dia tuh misal kita makan daging atau sayur. Nah, ternyata daging atau sayur ini tuh terinfeksi oleh bakteri atau virus. Nah, karena mereka udah terinfeksi lalu kita makan, kita juga bisa loh ikut terinfeksi dari virus-virus yang mereka kandungi. Nah, sebelum itu terjadi, di sistem pertahanan tubuh kita tuh langsung melindungi, langsung mengcover tubuh kita, kayak langsung memperkuat sistem di dalam tuh, kayak ayo kita langsung memperkuat ini, langsung gimana caranya agar kita tidak terserang itu dari tubuh kita. Serta si sistem imunitas ini tadi itu melindungi kita juga dari zat-zat kimia, obat-obatan atau polutan kayak gitu ya. Paham kan sampai sini? Oke, itu tadi yang kedua. Yang ketiga yaitu menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera, sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Nah, jadi kalian pernah kan kayak kena luka atau luka sayatan gitu? Jadi saat kita kena luka sayatan nih, luka ini secara logika bakal kebuka kan? Nah, kok bisa nih situ dia nutup terus sembuh gitu? Ya itu tadi, itu tuh dari sistem pertahanan tubuh kita. Jadi dia di dalam tubuh kita tuh bersama-sama gitu kan untuk menutup luka itu, kemudian menggantinya dengan sel-sel baru, regenerasi sel. Nah, kemudian kalian ingat gak kalau luka kalian kering itu tuh kayak ada item-item, ya kan? Item. Nah, itu tuh namanya sel mati. Terus sel-sel mati ini itu diganti dengan sel-sel baru tadi. Ya, jadi mempermudah dan penyembuhan luka sama memperbaiki jaringan-jaringan yang udah rusak. Karena udah mati kan? Kalau udah mati tuh udah rusak ya kan sel-selnya tuh. Itu salah satu fungsi dari sistem pertahanan tubuh yang ketiga. Kemudian fungsi dari sistem pertahanan tubuh kita yang terakhir yaitu mengenali dan menghancurkan sel abnormal. Tahu kan abnormal tuh cacat atau kelainan. Jadi dia tuh tidak normal, ya kan? Atau kita sebut dengan mutan seperti kanker, ya kan? Nah, kanker tuh apa, Miss? Jadi kanker itu adalah sel yang abnormal atau yang nggak normal tadi, yang kelainan. Dia tuh terus membelah diri terus memperbanyak terus di dalam tubuh kita nih. Dia gak cuma membelah doang, dia juga menghancurkan jaringan tubuh pada tubuh kita seperti itu. Dia mengenali, nah apa
hubungannya nih sama sistem pertahanan tubuh, yaitu sistem pertahanan tubuh kita nih kayak berusaha untuk melawan, kayak oh ini sel-sel ini kok nggak sama ya kayak kita, ini salah nih, salah, kita harus membasminya gitu. Jadi sel-sel dalam tubuh kita tuh berusaha untuk membasmi sel-sel ini, jadi dia terus berusaha terus gitu kan, untuk gimana caranya melindungi tubuh kita. Namun kita tahu bahwa kanker ini sulit ya untuk disembuhin, namun setidaknya sistem pertahanan tubuh kita tuh memberi tenaga untuk kita, memberi kita semangat, memberi untuk ya walaupun kecil kemungkinan untuk sembuh gitu. Tapi ini jangan putus asa ya, kita harus semangat. Masa di dalam tubuh kita sistem-sistem di dalamnya tuh berusaha untuk sembuh, kalian juga harus gitu kan, jangan kalah sama diri kita gitu. Masa mereka secara otomatis berusaha gitu, ternyata kita pemilik tubuhnya kayak simis, nggak bisa, jangan kalah sama sistem pertahanan tubuh kita harus lebih kuat dari sistem pertahanan tubuh kita. Oke, itu adalah sistem pertahanan, fungsi dari sistem pertahanan yang keempat. Nah, tadi kita udah belajar tuh apa saja peran dan fungsi dari sistem pertahanan tubuh bagi tubuh kita tuh apa aja. Udah kan ya. Terus kita tadi juga udah nonton secara sekilas tuh bagaimana mekanisme pertahanan tubuh di dalam tubuh kita. Jadi mekanisme pertahanan tubuh manusia itu merupakan imunitas. Tadi udah sebutin ya di awal. Nah, imunitas ini nih bawaan sejak kita lahir, dari di kandungan tuh udah mulai dibentuk, terus pas lahir tuh itu udah mulai ada gitu kan, berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu yang sehat. Yang sakit tuh juga ada, cuman mungkin imunitasnya lemah. Nah, bukan nggak ada ya, tapi lemah. Nah, dari individu yang sehat mental itu dia juga siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan dia langsung sigap gitu, kayak misal ada yang mau ngajak berantem, dia langsung siap untuk mempertahankan diri gitu kan. Nah, perlu diketahui ya kalau mekanisme sistem pertahanan tubuh itu ada dua. Yang pertama yaitu pertahanan non spesifik atau alamiah. Yang kedua yaitu pertahanan tubuh secara spesifik atau adaptif ya, Nah, kita akan mulai dari pertahanan yang non spesifik, di mana sistem pertahanan non spesifik ini ada 4. Yang pertama yaitu pertahanan fisik, kemudian kimia dan mekanisme terhadap agen infeksi kulit yang sehat dan utuh. Yang kedua yaitu fagositosis. Yang ketiga yaitu inflamasi. Yang keempat yaitu selanjutnya tuh ada jenis imunitas atau kekebalan tubuh. Jadi jenis imunitas atau kekebalan tubuh ini ada 2. Yang pertama yaitu imunisasi aktif, yang mana diperoleh akibat kontak langsung dengan patogen. Dia ada 2, ada alami sama buatan. Untuk yang alami ini secara otomatis memproduksi ketika terinfeksi, otomatis saja gitu. Kalau yang buatan yaitu vaksin. Tahu kan vaksin itu adalah antigen itu dilemahkan kayak virus ya, misal kayak vaksin COVID-19 tuh, itu
itu COVID-19 itu virusnya itu ditaruh di labor, dilemahkan sampai sampai tubuh kita tuh bisa menerima si virus tersebut. Karena dia udah dilemahkan, dimasukkan ke tubuh kita. Jadi seandainya kalau kita amit-amit ya, tapi seandainya kalau kita terserang, tubuh kita tuh udah prepare, udah ada persiapan. Karena kayak, oh ini udah pernah nih, karena kayaknya sama nih jenisnya, kayaknya udah tahu cara menghadapinya gimana. Itu dari fungsi vaksin ya. Kemudian ada imunisasi pasif, yaitu antibodi dari satu individu itu dipindahkan ke individu lain. Contohnya gimana, Miss? Itu ada 2 ya, ada alami, ada buatan juga. Nah, kalau alami ini melalui pemberian ASI. Ingat ASI itu kan kita minum dari ibu kita. Nah itu antibodi dari ibu kita dipindahkan ke kita. Makanya kalau ibunya dia misal perokok atau apa, misal dia pernah ngidapin apa gitu, seandainya si sakitnya itu bisa tertular, maka itu bisa menular melalui ASI tersebut. Nah, kalau yang buatan ini kayak injeksi antibodi. Miss pernah baca itu kasusnya si James Harrison. Si James Harrison itu pria asal Australia. Jadi dia tuh mendonorkan darahnya. Darahnya itu mempunyai kandungan anti-D. Jadi karena itu kan kuat ya, dia tuh mendonorkan darahnya itu sebanyak 1.100 kali kepada 2 juta wanita di Australia. Karena darah dia tuh bagus ya, darahnya bagus, kekebalan tubuhnya tuh mantep gitu kan ya. Jadi dia mungkin ingin agar hidupnya berguna atau gimana gitu ya, didonorin. Dan kalian tahu dari donor darahnya itu bisa menyelamatkan 2 juta lebih juga bayi yang dikandung. Karena kenapa? Si anti-D ini bisa mencegah wanita yang menjadi sensitif terhadap faktor rhesus, yang mana ini dapat bermasalah bagi bayi yang berrhesus positif. Jadi si ibunya ini berrhesusnya negatif, ternyata anaknya positif gitu. Jadi untuk mencegah penyakit lain datang gitu ya, itu melalui si anti-D tadi yang dikandung sama si James Harrison ini. Harrison atau Harrison gitu. Coba kalian cari aja di internet, pasti ada. Tadi di video tadi dijelasin tuh mekanismenya ya. Dijelasin, namun di sini Miss mau ngejelasin sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Jadi sel yang pertama itu ada sel B atau limfosit B. Ini berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen. Di mana sel B ini berdiferensiasi menjadi sel plasma. Nah, dia ini memproduksi antibodi, dan sel ini tuh berfungsi dalam merespon imunitas sekunder. Kemudian yang kedua ada sel T atau limfosit T, yaitu sel darah putih yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen. Dia kayak oh ini. Jadi dia tuh kayak mungkin kalau manusia tuh ya ada buku catatan kayak oh ini pernah datang nih. Kita udah kenal, jadi kita udah tahu cara menghadapinya gitu. Oh ini belum datang nih, belum pernah datang. Jadi kita harus cari cara gimana harus melawan si virus ini gitu. Ini dari si sel T ini atau limfosit T. Jadi saat pengenalan antigen, sel T ini berdiferensiasi menjadi sel T memori dan sel T efektor. Sel T sitotoksik, sel T ini menolong atau sel supresor. Kemudian ada makrofag. Makrofag adalah sel fagosit yang besar dalam jaringan, berasal dari perkembangan sel darah putih. Ya, dari sel darah putih ini berfungsi menelan antigen.
itu antigen atau bakteri untuk dihancurkan secara enzimatik. Dan yang terakhir yaitu sel pembunuh alami, yaitu natural killer, adalah sekumpulan limfosit non-T dan non-B yang bersifat sitotoksik ya. Itu adalah sel-sel yang terlibat dalam imunitas. Oke. Nah, dari penjelasan yang jelasin tadi, ada nggak sih yang kalian tanyakan, atau mis aku kurang paham bagian ini mis, atau mis aku kurang paham bagian ini mis, kalian bisa jelasin ke mis ya, kalian bisa tanyain ke mis, atau mungkin mis ngejelasinnya terlalu cepet mis gitu, mis aku jadi kurang paham mis, apa gimana, tolong kasih tahu mis ya. Oke, untuk minggu ini kita baru memperkenalkan seperti tadi kayak peran sama fungsinya, terus sama peran, fungsi, sama mekanismenya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh, kemudian gejala-gejala atau kelainan-kelainan apa yang terjadi pada sistem pertahanan tubuh. Jadi kita bagi 2 minggu ya, minggu ini sama minggu depan. Nah, untuk tugas pertemuan kali ini nanti Miss bagiin soal, kalian kerjakan. Kalau ada kesulitan tanya ya, jangan malu buat bertanya sama Miss, nanti Miss jawab. Oke. Mungkin itu saja materi yang bisa Miss jelasin. Ada kekurangan atau bagaimana Miss mohon maaf ya, atau mungkin Miss kurang maksimal bagaimana Miss mohon maaf. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.